Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran, keagungan serta ketinggiannya, juga limpahan rahmat, curahan nikmat pada kita sekalian. Pada kesempatan hari ini kita kembali berkesempatan untuk memanfaatkan waktu kita dalam ketaatan yang dicintai oleh Allah, yaitu mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari agamanya, dan lebih khusus mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih dari beberapa hadis-hadis yang menyebutkan poin-poin terhadap bilangan-bilangan tertentu atau perkara-perkara tertentu yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang 5 keistimewaan atau 5 kekhususan hari Jumat. Hadis yang kita maksudkan adalah hadis yang di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari terbaik di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumatlah Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama, diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan juga pada hari Jumat Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan juga pada hari Jumat Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga. Wa la taqumus sa'ah, dan hari kiamat tidak akan terjadi illa fi yaumil jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Hadis ini mengandung 5 perkara, 5 hal yang merupakan kekhususan hari Jumat. Dan kita akan jelaskan poin per poin insyaallah taala. Namun tidak mengapa, ya, sebagaimana biasanya kami ingatkan dulu sedikit tentang perawi hadis kita, yaitu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan kunyahnya dan nama asli beliau menurut pendapat kebanyakan ulama kita adalah sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang datang dari negeri Yaman, berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7 Hijriah, tahun perang Khaybar, dan beliau sejak bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa bermulazamah dengan beliau, tinggal di masjid bersama dengan para ahlu sufa, memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah, dan senantiasa hadir di setiap majlis-majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat yang paling banyak mendengarkan hadis dan paling banyak menghafalkannya, serta paling banyak meriwayatkan hadis di antara sekian banyak sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Musnad hadis beliau yang tercatat dalam kitab-kitab para ulama kita tidak kurang dari 5.374 hadis. Beliau
di samping seorang alim, seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud, seorang yang wara, juga mendapatkan kepercayaan beberapa kali sebagai amir di kota Madinah pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar dan tidak domisili di Madinah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkhidmah kepada umat dengan ilmu beliau dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya pada tahun 58 Hijriah dalam usia 78 tahun radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari Jumat. Yang pertama, khairu yaumin talat alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Hari yang terbaik di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Ada hal yang perlu kita fahami tentang keistimewaan hari Jumat ini. Bahwa hari Jumat pada dasarnya tidak ubahnya dengan hari-hari yang lainnya. Karena semua hari adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Sang Pencipta menciptakan segala makhluknya yang kita kenal dan belum kita kenal, yang kita kenali, yang kita ketahui dan belum kita ketahui, yang pernah kita saksikan dan belum pernah kita saksikan. Begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala mencipta sekian banyak hambanya, Allah Subhanahu wa taala menyeleksi di antara hamba-hambanya untuk mengutamakan sebagian hamba dari sebagian yang lainnya. Begitulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas di ayat ke-68 ketika Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah, Rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu, yang menciptakan segala sesuatu yang diinginkannya. Begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtaru, lalu Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba-hambanya. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, maksud memilih artinya menyeleksi untuk mengutamakan sebagian hamba dari sebagian yang lainnya. Dan Allah katakan bahwa makana lahumul khiyarah, para makhluk itu tidak punya hak untuk memilih. Para makhluk-makhluk tidak punya hak untuk mengusulkan, ya Allah jadikanlah kami begini dan jadikanlah kami begitu. Ya Allah utamakanlah kami dibandingkan yang lainnya. Semua atas dasar ilmu dan kebijakan Allah tanpa ada usulan dan paksaan dari siapa-siapa. Karena dialah yang maha berkehendak dan maha berkuasa dan tidak ada yang boleh mengomentari perbuatannya dan tidak ada yang berhak untuk mengatur apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas dasar itulah seseorang ketika diutamakan oleh Allah, maka tidak ada jalan baginya atau tidak hak bagi dia untuk membanggakan dirinya, karena pada hakikatnya semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ya, maka ketika kita mempelajari segala macam ciptaan Allah, maka kita akan mendapatkan sekian banyak bukti dari firman Allah ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekian banyak makhluknya, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang namanya manusia adalah makhluk yang paling utama dari sekian makhluk-makhluk yang ada. Dan di antara manusia pun Allah menjadikan nabi dan rasul menjadi manusia-manusia yang paling utama. Dan di antara para rasul pun dan nabi ada yang dinamakan ulul azmi, 5 nabi dan rasul yang paling utama. Dan di antara ulul azmi ini ada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang paling utama. Dan generasi-generasi selain nabi yang mengikuti jejak
atau manusia-manusia yang lain selain Nabi itu sangat banyak, namun generasi sahabat pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Dan di antara sahabat ada 10 sahabat yang paling mulia, dan di antara mereka Abu Bakar lah yang paling mulia. Demikian juga pada malaikat-malaikat, ada yang paling mulia dari sekian banyak malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui jumlahnya, yang begitu banyak. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan malaikat Mikail, Israfil, dan Jibril sebagai 3 malaikat yang paling utama, dan malaikat Jibril lah pemimpin dari semuanya. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekian banyak negeri, lalu Allah menjadikan kota Makkah dan Madinah dan kota Palestina sebagai kota-kota yang paling mulia, dan induk dari semuanya adalah kota Makkah. Allah menciptakan 12 bulan, Allah menjadikan 4 bulan sebagai bulan haram, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan bulan Rajab. Dan pemimpin dari seluruh bulan yang ada adalah bulan suci Ramadan. Untuk hari, hadis kita ini menjelaskan bahwa 7 hari yang selalu berulang setiap pekannya, hari yang terbaik adalah hari Jumat. Hari di mana matahari terbit padanya, yang terbaik adalah hari Jumat. Ini nas, ini adalah dalil yang sangat gamblang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Dan hari Jumat adalah hari raya umat Islam setiap pekannya. Ada sedikit ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama kita, yang mana lebih utama, apakah hari Jumat atau hari Arafah? Karena beberapa dalil-dalil menjelaskan tentang keutamaan hari Arafah sebagai hari yang paling utama, dan beberapa dalil-dalil menunjukkan keutamaan hari Jumat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan 2 hari ini dalam satu ayatnya. Di surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa syahidi wa mashhud. Dan banyak ulama tafsir mengatakan wa syahid, yang dimaksudkan syahid adalah hari Jumat, wa mashhud, yang dimaksudkan wa mashhud di mana Allah bersumpah dengannya adalah hari Arafah. Jadi dalam satu ayat dikumpulkan 2 hari ini, hari Jumat dan hari Arafah. Ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hari Arafah lebih afdal daripada hari Jumat, dan ada yang mengatakan hari Jumat lebih afdal daripada hari Arafah. Namun pendapat yang lebih tepat, wallahu taala alam, bahwa jika dilihat dari sisi hari per pekannya, maka yang paling afdal adalah hari Jumat. Adapun hari Arafah adalah hari yang utama dalam setahunnya, ya, dalam 1 tahunnya. Itu pun ada khilaf yang kuat antara hari Arafah atau hari kurban, yang mana yang paling utama dalam 1 tahun. Jadi sebenarnya tidak bertentangan, karena hari Jumat adalah hari yang terbaik dalam 1 pekan, dan boleh jadi hari Arafah kadang jatuh pada hari Jumat, maka terkumpul padanya hari yang utama dalam setahun dan hari yang utama dalam setiap pekannya. Hadis ini menjelaskan bahwa hari raya umat Islam, hari yang terbaik yang harus kita sambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan adalah hari Jumat. Hari dengan berbagai macam keutamaannya. Lalu kedua, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumatlah Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Dalam beberapa riwayat difahami diciptakan pada sore hari dari hari Jumat. Dan Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan umumnya manusia. Yang kita tahu, manusia yang paling pertama kali Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakannya tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah menciptakan Nabi Adam dari
bahan tanah dan tanah liat, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan kedua tangannya sendiri, dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui proses hubungan antara suami dan istri sebagaimana layaknya manusia yang lainnya. Adapun Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tanah liat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam atau Adam sebagai nabi yang pertama, Nabiyun mukallam, nabi yang Allah ajak bicara langsung. Dan Nabi Adam alaihissalam dinamakan Adam, ya Adam dari kata-kata tanah liat, ya tanah liat, udum Adam adalah bermakna tanah liat atau tanah. Dan Nabi Adam alaihissalam telah Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan berupa ilmu. Dan ketika Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyinggung tentang bagaimana keadaan Adam alaihissalam ketika beliau diciptakan lalu diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika beliau berjumpa dengan malaikat, dan juga diantaranya adalah dengan iblis. Nabi Adam alaihissalam, ya Nabi Adam alaihissalam ketika telah diciptakan, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi malaikat yang sementara duduk lalu mengucapkan salam kepada mereka. Intinya dari hadis ini dijelaskan bahwa penciptaan Nabi Adam, manusia yang paling pertama kali Allah ciptakan, itu adalah pada hari Jumat. Dan ini tentu saja bukan suatu kebetulan, karena tidak ada ciptaan Allah yang kebetulan. Semua atas dasar hikmah dan pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memilih hari Jumat sebagai hari penciptaan Adam, bukan sebagai bentuk percobaan, bukan karena kebetulan saja, tapi semua atas didasar dengan ilmu yang sempurna dan hikmah yang sangat mendalam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi khuliqa Adam. Lalu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa fihi udkhilal jannah. Keistimewaan yang ketiga dari hari Jumat ini adalah hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga, ulama kita menjelaskan bahwa sabda beliau ini ketika mengatakan beliau dimasukkan ke dalam surga, difahami bahwa awal kali ketika Nabi Adam diciptakan, beliau bukan diciptakan langsung berada di surga. Ya, beliau tidak langsung hadir tercipta di dalam surga. Karena hadis ini menjelaskan bahwa ada proses antara penciptaan beliau dan dimasukkannya ke dalam surga. Lalu di mana beliau diciptakan? Di mana awalnya? Ini tidak ada keterangan yang jelas dan tegas yang sahih yang bisa kita perpegangi untuk kita mengetahui tentang masalah ini. Ya, dan dalam masalah-masalah yang semacam ini kita tidak boleh hanya sekedar menduga-duga, ya, tidak boleh kita meraba-raba atau tidak boleh kita berasumsi tanpa ada keterangan jelas, karena ini termasuk masalah-masalah yang sifatnya ghaib. Dan biasanya ada beberapa keterangan-keterangan yang sifatnya Israiliyat, ya, berita-berita yang sifatnya Israiliyat yang mengabarkan tentang masalah ini. Dan untuk kabar-kabar yang sifatnya Israiliyat, kabar-kabar dari Ahlul Kitab, sebagaimana pesan dari Nabi SAW, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Tidak bisa kita membenarkan sepenuhnya, sebagaimana tidak harus kita menolak sepenuhnya. Kadang kita riwayatkan dan kita hanya sebutkan sebagai periwayatan yang ada dikabari oleh orang-orang terdahulu, Ahlul Kitab terdahulu, namun kita tidak bisa memastikan kebenarannya. Namun jika dia bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah jelas sahih, maka kita harus menolak berita-berita Israiliyat tersebut. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Nabi Adam alaihissalam, bahwa beliau
dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya pada hari Jumat. Namun di sisi yang lain, keutamaan yang keempat, keistimewaan yang keempat hari Jumat ini, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa fihi ukhrija minha. Beliau juga dikeluarkan pada hari Jumat, dikeluarkan dari surga pada hari Jumat. Ada beberapa hal yang harus kita fahami tentang masalah ini. Di antaranya adalah berapa lama proses antara dikeluarkannya Nabi Adam dan dimasukkannya ke dalam surga. Sebagian ulama kita menyebutkan, bahkan ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang beliau katakan sahih dan disetujui oleh Imam Zahabi, bahwa proses antara dimasukkannya Adam ke dalam surga dan dikeluarkannya itu hanya antara asar dan maghrib saja, ya, antara asar dan maghrib saja. Beliau dimasukkan ke dalam surga pada waktu asar dan dikeluarkan di akhir dari hari Jumat. Berarti masa beliau berada di surga relatif singkat, antara asar dan maghrib saja. Artinya, apa-apa yang terjadi pada keberadaan beliau di surga, ketika beliau baru berada di surga, lalu beliau merasa kesepian, minta untuk diciptakan pendamping pasangan beliau, yaitu Hawa. Lalu terjadi proses di mana beliau dihormati dengan sujud, kemudian beliau makan pohon kayu, digoda oleh iblis, sampai beliau dikeluarkan. Itu semuanya hanya terjadi antara asar dan maghrib saja. Ya. Itu konsekuensi dari apa yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebagian ulama mengatakan prosesnya sebenarnya 100 tahun, ya. Jadi bukan Jumat itu, ya. Jadi penafsiran pertama dari Abdullah bin Abbas artinya beliau dimasukkan pada di surga pada hari Jumat dan dikeluarkan di Jumat yang sama, di Jumat yang sama. Hanya antara asar dan maghrib saja. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa memang dimasukkan pada hari Jumat dan dikeluarkan juga pada hari Jumat, tapi waktunya selama 100 tahun lamanya. Beliau berada dalam surga selama 100 tahun lamanya. Dan ada yang mengatakan selama 60 tahun lamanya. Dan ini diriwayatkan dari Hasan bin Atiyah dan yang lainnya yang menyebutkan seperti itu. Dan Hasan al-Basri rahimallahu ta'ala, tabi'in yang terkenal, beliau menyebutkan versi yang lain dan mengatakan prosesnya sebenarnya 1 saat saja, 1 jam saja. Namun 1 jam dalam hitungan di sana, itu hitungan kita di sini adalah selama 130 tahun lamanya. Selama 130 tahun lamanya Nabi Adam alaihissalam berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, riwayat-riwayat ini adalah riwayat yang disebutkan oleh ulama kita dan bukan berdasarkan hadis marfu', tidak sampai kepada Nabi SAW, sehingga kita tidak memastikan, tidak bisa kita pastikan. Kalau kita katakan, bukankah ada riwayat Abdullah bin Abbas yang sahih dari beliau, maka ulama mengatakan, ya walaupun riwayatnya dari Abdullah bin Abbas sahih, tapi masih ada kemungkinan beliau meriwayatkan dari Israiliyat, dari kabar-kabar ahlul kitab, sehingga dialah kemungkinan yang tidak bisa juga kita pastikan kebenarannya. Namun ada sisi yang lain yang perlu untuk kita fahami terkait dengan dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam dari surga. Sering orang mengatakan bahwa dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam dari surga ada sebagai bentuk hukuman kepada beliau, sebagai bentuk hukuman kepada beliau karena beliau durhaka kepada Allah dan memakan pohon yang dilarang untuk memakannya, ya. Dan pohon itu dibahasakan oleh si iblis dengan syajarah yang seandainya dia makan, maka dia akan
minal khalidin, dia akan kekal di surga, ya, kekal di surga. Inilah kenapa sampai orang-orang menamakannya pohon khuldi, ya, pohon khuldi. Kalau kita dengar, ya, biasa dikatakan buah khuldi, ya. Padahal ini kata-kata khuldi ini sebenarnya peristilahan yang datang dari iblis, ya, ketika dia merayu, menggoda Nabi Adam dan mengatakan, jika kamu memakan pohon itu, kamu akan menjadi malaikat dan menjadi kekal di surga. Dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam tergoda, ya, apalagi iblis mengaku termasuk orang yang minan nasihin, bernasihat tulus kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita kadang hanya memandang, ya, proses bagaimana beliau dikeluarkan, lalu kita lupa bahwa pada hakikatnya ketika beliau dikeluarkan dari surga itu adalah adalah proses untuk menuju kepada tempat tugas beliau. Tempat tugas beliau. Bukankah sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada malaikatnya, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya akan menciptakan khalifah, pengganti, ya, dalam artian yang akan menjalankan tugas untuk mengurus bumi ini, yang menjalankan amanah untuk melakukan pemerintahan dan mengurus bumi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu seorang manusia, ya. Lalu malaikat sempat bertanya sebagaimana yang kita ketahui, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan seterusnya. Berarti Nabi Adam alaihissalam memang telah ditakdirkan tempat beliau adalah bumi ini, bukan di surga, ya. Dan beliau hanya mampir di surga, dan apa yang terjadi antara beliau dengan si iblis yang menggodanya hanyalah proses untuk menuju tempat tugas yang hakiki, dan tentunya di sana kita bisa mengambil banyak pelajaran, ya. Jadi bagaimana godaan iblis, lalu bagaimana komitmen iblis untuk terus menggoda anak cucu Adam, dan bagaimana proses sampai iblis juga diusir dari surga dan seterusnya. Itu, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pengantar, ya, sebagai pembuka jalan untuk sampainya Nabi Adam alaihissalam ke bumi ini, tempat tugas yang hakiki. Dan apa yang terjadi di surga, kita banyak mengambil pelajaran hikmah-hikmah di dalamnya. Jadi tidak boleh, ya, kita memahami bahwa seandainya, ya, Nabi Adam terus taat, maka tentu berada di surga terus dan tidak perlu ada di bumi ini, ya, karena pada hakikatnya memang dia telah diciptakan dan telah ditakdirkan akan berada di tempat yang namanya bumi ini, yang kita diami, beliau dan anak-anak cucu beliau, kita-kita semuanya. Wa fihi ukhrija minha, beliau dikeluarkan dari surga untuk ditempatkan pada tempat tugasnya, dan beliau bersama dengan istrinya Hawa dan melahirkan keturunan dan seterusnya. Yang terakhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ada sebagian ulama kita menganggap potongan terakhir ini bukan sabda Nabi SAW, tapi ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mungkin beliau ambil dari Israiliyat. Namun jika kita melihat beberapa penjelasan dari para ulama kita, yang walaupun di sana ada perbedaan pandangan, maka pandangan yang lebih kuat insya-Allah bahwa ini juga adalah bagian dari sabda Nabi SAW. Jadi mulai yang pertama sampai yang terakhir, ini semualah sabda Nabi dan bukan hanya pernyataan ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini dikatakan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dan ini perlu untuk kita kompromikan dengan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa hari kiamat itu ilmunya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmuhu indallah.
hari kiamat itu ilmunya cuma di sisi Allah. Artinya kapan terjadinya secara pasti hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu tentang kapan hari kiamat. Dan kita tahu bahwa pernah terjadi diskusi, pernah terjadi tanya jawab antara malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat kepada Allah, dengan Nabi Muhammad SAW ketika Jibril bertanya untuk mengajarkan kepada sahabat, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku wahai Muhammad tentang hari kiamat. Lalu jawaban Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang paling berilmu, Nabi yang paling dekat kepada Allah, beliau menegaskan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karenanya ulama menegaskan siapa saja yang mendakwahkan, yang mengklaim, ngaku-ngaku tahu tentang waktu hari kiamat secara pasti, maka saksikanlah dia adalah seorang pendusta yang besar. Namun maksud dari pernyataan itu adalah kapan, tanggal, bulan, dan tahunnya. Ya. Adapun tentang harinya, maka telah diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa memastikan kapan hari kiamat terkait dengan tanggalnya, bulannya, atau tahunnya. Adapun harinya, maka kita yakini bahwa hari Jumatlah hari terjadinya hari kiamat. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dari sini kita mengambil pelajaran yang penting, bahwa hari Jumat ini adalah hari yang paling utama, yang sangat istimewa, hari yang terbaik, namun di sisi yang lain juga hari hancurnya bumi dan langit ini. Maka ketika datang hari Jumat, seorang muslim sepantasnya memadukan pada dirinya, pada jiwa dan perasaannya dua hal, yaitu perasaan sukacita dan perasaan kesedihan, atau dengan bahasa syariat, khauf wa tama', perasaan takut dan perasaan penuh harapan. Ragbah wa rahbah, perasaan berharap pahala dan juga ada perasaan rasa takut kepada Allah. Kenapa ada perasaan sukacita? Perasaan sukacita karena hari Jumat adalah hari raya, hari Jumat adalah hari ibadah, hari Jumat adalah hari yang terbaik, maka kita sambut dengan penuh sukacita. Mengapa kita perlu bersedih atau kita perlu banyak mengintrospeksi diri kita pada hari Jumat? Karena hari Jumat juga memberikan pesan yang tersirat pada kita setiap dia datang untuk mengingatkan kita akan hari akhirat. Hari hancurnya bumi dan langit ini hanyalah pada hari Jumat. Maka seharusnya begitu datang Jumat, kembali kita diingatkan akan hari kiamat. Mungkin dan sangat besar kemungkinannya ya, kita tidak mendapatkan apa yang dinamakan dengan kiamat yang kubro itu, kiamat besar. Ya, kita tidak bisa pastikan, tapi kemungkinan ya kita belum mendapatkannya. Tapi ada kiamat yang dinamakan dengan kiamat sugro, kiamat kecil, yang setiap kita pasti untuk mendapatkannya, pasti akan mengalaminya. Kiamat kecil adalah kematian. Ya, kiamat kecil adalah kematian, ajal yang datang menjemput kita dan semua kita pasti akan mendapatkannya. Oleh karena itu, pada hari Jumat, hari yang sangat tepat bagi kita untuk bermuhasabah kepada diri kita, sejauh mana kesiapan kita untuk menjemput dan menyambut bahkan ajal itu yang datang kepada kita setiap saat. Ya. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pertama adalah Allah Azza wa Jalla, ya seperti yang kita sebutkan tadi, telah mengutamakan sebagian makhluknya dari sebagian yang lainnya. Kemudian keutamaan hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sebenarnya di sana juga ada hari-hari yang mulia lainnya, seperti hari Senin, ya hari diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam sebagian riwayat hari Kamis, ya karena itu
dianjurkan untuk puasa Senin dan Kamis ya. Walaupun sebagian ulama menyebutkan ada kelemahan dalam periwayatan hari Kamis, namun yang pendapat kebanyakan bahwa Senin dan Kamis adalah hari yang utama, hari dianjurkan untuk berpuasa, hari diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara hari yang mulia ada hari Jumat, kemudian Senin dan Kamis. Bagi sebagian umat-umat yang lain, ya mereka memilih hari raya hari Sabtu seperti kaum Yahudi dan kaum Nasrani pada hari Ahad. Dan dalam hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyesatkan ya, artinya tidak memberikan hidayah dan taufik kepada umat-umat sebelum kita. Karena mereka diberikan tawaran untuk memilih hari apa yang menjadikan hari raya mereka. Lalu Yahudi walaupun duluan memilih, tapi memilih hari Sabtu. Lalu Nasrani memilih hari Ahad. Dan Alhamdulillah kita belakangan memilih, lalu kita mendapatkan hari yang terbaik yaitu hari Jumat. Kemudian di antara pelajaran yang penting yang kita ambil dari hadis kita tadi adalah beberapa sejarah penting di langit dan bumi terjadi di hari kiamat. Terjadi di hari Jumat. Jadi sejarah di langit dan bumi. Kenapa kita katakan di langit dan bumi? Karena Nabi Adam diciptakan di langit, di surga, ya, atau dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga. Itu semuanya terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana bumi ini ditempati awal kali oleh seorang namanya manusia, yaitu Nabi Adam, itu juga pada hari Jumat. Jadi sejarah penting di langit dan bumi itu terjadi pada hari Jumat. Juga pelajaran yang lain, Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama dan diciptakan pada hari Jumat. Jadi dialah manusia yang pertama dan sekaligus nabi yang pertama dan diciptakannya pada hari Jumat. Adapun nabi-nabi yang lain atau manusia-manusia yang lain tidak semuanya pada hari Jumat. Kemudian hari dimasukkannya Nabi Adam ke dalam surga juga pada hari Jumat. Apakah pada Jumat yang sama sejak diciptakannya ataukah pada Jumat yang lain, ini tidak ada juga keterangan yang pasti ya menjelaskannya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga untuk ditempatkan di bumi sebagai tempat tugasnya juga pada hari Jumat. Sudah kita sebutkan tadi adanya perbedaan pandangan ulama kita, apakah jaraknya hanya antara Asar dan Maghrib saja atau Jumat yang lain ya, Jumat yang lain sampai ratusan tahun ya menurut sebagian ulama kita. Bumi dihuni pertama kali oleh manusia di hari Jumat. Hari kiamat tidak diketahui tanggal, bulan dan tahunnya kecuali harinya yaitu hari Jumat. Sepatutnya seorang hamba memuliakan hari Jumat dengan berbagai ibadah dan momen yang sangat tepat untuk introspeksi menghadapi hari akhirat, hari kemudian, atau sebagaimana kita sebutkan minimal ajal kita ya, persiapan kita untuk menjemput ajal kita. Sebenarnya di sana masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, namun yang kita maksudkan sini satu hadis yang sudah mencakup 5 hal ya. Jadi ada keutamaan-keutamaan yang lain tapi disebutkan dalam hadis-hadis yang terpisah. Adapun hadis kita ini keistimewaannya karena dalam satu hadis menyebutkan sekaligus 5 keutamaan hari Jumat. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.